Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Marilah kita lanjutkan satu kajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, adik-adik, para remaja, pastikan menjadi kader terbaik bangsa. Pastikan menjadi kader terbaik negara. Pastikan menjadi kader terbaik agama melalui terus mengaji dan mengaji, terus belajar dan belajar. Salah satunya adalah belajar Islam rahmatan lil alamin. Kita mengajar, terus belajar dan mengaji Islam moderat yang sekarang menjadi program pemerintah. Salah satunya adalah moderasi beragama untuk menjaga keberlangsungan negara saat ini dan masa yang akan datang. Negara yang dihuni oleh berbagai budaya, keragaman etnis, juga multi agama. Maka setelah para pejuang negara ini mampu menjadikan negara bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka, maka keberlangsungan negara, keberlangsungan bangsa, keberlangsungan agama di masa yang akan datang itu tergantung remaja yang hidup saat ini. Maka salah satunya terus belajar dan belajar, bekali ilmu pengetahuan yang luas. Bekali pengetahuan yang luas, salah satunya belajar Islam rahmatan lil alamin. Islam membawa rahmah kepada alam semesta. Satu kajian yang sekarang kita lanjutkan, saudara sekalian, kajian lebih lanjut tentang bid'ah. Kajian sekarang yang perlu kita pelajari lebih lanjut, mari pelajari satu tematik ke tematik yang lain, dari satu pembahasan yang satu kepada pembahasan yang lain. Kadang kita baca satu hadis, kontennya sama, tapi redaksi bahasanya beda. Kita mempelajari satu konten tertentu, satu judul tertentu, ketika kita membuka kitab-kitab hadis, maka kita temukan konten wudhu, terdapat sekian banyak hadis tentang wudhu, tetapi redaksinya beda. Demikian pula ketika kita saat ini membahas tentang bid'ah, mungkin beda dengan hadis yang disampaikan sebelumnya. Itulah namanya keluasan ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Wa qala alaihi salam, wa qala alaihi salam, wa qala alaihi salam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa qala alaihi salam,
man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa qala alaihi salam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menciptakan sesuatu yang baru di dalam agamaku, padahal sesuatu itu tidak termasuk di dalamnya, maka sesuatu itu tertolak. Begitulah redaksi hadis yang kami baca malam ini untuk kita kaji lebih lanjut. Maka sebenarnya ketika bicara tentang bid'ah itu apa? Mari bersama-sama pelajari bersama-sama. Habis itu kita melakukan analisis dari amaliyah yang kita lakukan atau amaliyah yang dilakukan oleh Nabi pada zaman sahabat dengan Nabi. Kita lakukan telaah bersama perilaku sahabat bersama sahabat, atau contoh ketetapan apa yang dilakukan oleh sahabat yang sampai sekarang tetap dilakukan oleh kita. Maka pengertian bid'ah, al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu ya satu perbuatan yang tidak ditemukan, yang tidak ada di zaman Rasulullah. Satu amaliyah di mana amaliyah itu tidak ada di zaman Nabi, ya, tidak ada di zaman Nabi. Kalau misalnya satu hadis tidak menceritakan tentang bagaimana cara melakukan ibadah, ya berarti kita harus ngaji kepada ulama. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakbalullahu sholatan ahadikum hatta yatawadda. La yakbalullahu sholatan ahadikum idza ahdatsah hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima satu sholat di antara kita semuanya selama masih hadas, masih kotor, hatta yatawadda, sehingga melakukan wudhu. Maka Allah akan menerima ibadah salah satunya sholat, kuncinya dengan wudhu. Kuncinya dengan wudhu. Bagaimana cara melakukan wudhu? Nah, itulah yang diterangkan oleh para ulama ngaji fikih. Dalam keterangan sebelumnya kami sudah menjelaskan itu. Silahkan dicari kajian wudhu menurut ulama. Kita fokus saat ini, saudara, ngaji tentang kajian bid'ah lebih lanjut. Bahwa bid'ah itu fi'lun malam yuhad fi asir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
namanya bid'ah itu suatu perbuatan di mana tidak ditemukan pada zaman Nabi. Sekarang ada, lalu dikatakan bid'ah, dolalah, dolal finnar semua. Ya ndak sih, tidak. Lalu para ulama, salah satunya yang kami baca malam ini, saudara sekalian, bahwa bid'ah itu ada 3, sebelumnya 2, sebelumnya ada 5. Itu kajian memperluas ilmu pengetahuan. Tapi ada yang menyanggah, kalau begitu ulama lebih pintar dengan Rasulullah. Bukan begitu jawabannya, Mas. Bukan begitu memberikan argumen. Bukan berarti ulama lebih pintar dengan Rasulullah. Bukan begitu argumennya. Yang benar adalah ulama memberikan penjelasan untuk kemaslahatan umat. Jadi ketika ulama memberikan macam-macam bid'ah, bukan memberikan argumen, kalau begitu ulama lebih pintar dibanding dengan Rasulullah. Bukan begitu caranya memberikan rekomendasi. Bukan begitu memberikan argumentasi. Yang benar adalah ulama memberikan penjelasan teknis. Ya, ulama memberikan penjelasan untuk kemaslahatan umat. Mari saudara sekalian, kita jangan sampai melalui kajian ini kita dibenturkan, kita diadu domba. Sampai ada yang mengatakan kalau begitu ulama itu lebih hebat dengan Rasulullah. Bukan begitu. Kalau ulama kalau begitu lebih pandai dengan Rasulullah. Bukan. Kalau begitu ulama itu lebih cerdas dibanding Rasulullah. Bukan begitu. Yang benar, ulama memberikan penjelasan untuk kemaslahatan umat. Ulama memberikan penjelasan lebih detail. Ulama memberikan penjelasan yang lebih rinci. Mari kita kaji, saudara sekalian. Mari kita kaji. Wal bid'u salasun. Wal bid'u salasun. Bid'ah itu ada 3 macam. Bid'atun hasanatun. Yang pertama adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Wahiyya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitabah was sunnatah min haitsu itharil aslahil wal anfa'i wal ahsan. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang menurut para imam adalah baik dan tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Contohnya nih, hadis menjelaskan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Begitu petunjuk sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maghrib 3 rakaat, nggak boleh dilakukan 2 rakaat, nggak boleh. Walaupun jamak qashar, sholat yang ganjil ini ya tetap 3 rakaat, tidak boleh dirubah. Serta membawa manfaat. Lah ini Pak, saudara sekalian, serta membawa manfaat aslahi wal anfa'i wal ahsani, membawa manfaat dan kemaslahatan umat.
Maka bid'ah hasanah itu sudah ada di zaman Rasulullah, ya. Cuman tidak dinamakan bid'ah hasanah di waktu itu, ketika Rasulullah melihat amaliyah para sahabat. Dan dalam pembahasan sebelumnya sudah ada itu, ya. Wadzalika kajam'il Qur'an fi mushafin. Coba kita teliti apa yang dilakukan oleh sahabat. Maka sahabat Nabi Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar radhiyallahu an, beliau melakukan sesuatu yang di zaman Nabi tidak dilakukan. Apa itu? Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang awalnya terdiri sekian banyak yang belum sempat terhimpun menjadi satu. Maka sahabat Nabi Abu Bakar yang punya ide cerdas, yaitu menjadikan Al-Quran satu mushaf seperti yang kita ketahui sekarang. Yang kedua, di sini disebutkan wadzalika kajam'il Qur'ani fi mushafi li Abi Bakrin, ya. Di masa Abu Bakar, beliau punya ide cerdas, kebijakan yang sangat cerdas, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Demikian pula sahabat berikutnya, wa nasbid diwani wa sholatit tarawih li Umar wa tartibi mushafi wal adhani awal yaumal jum'ah. Coba yang kedua ini, wa nasbid diwani wa sholatit tarawih li Umar. Tindakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengerjakan sholat tarawih. Berarti ini karya satu alama ibadah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga, wa tartibil mushafi wal adhanil awwali yaumal jum'ati. Tindakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mentertibkan surat-surat Al-Quran mulai dari Fatihah sampai surat An-Nas. Beliau yang menertibkan, yang menyusun, sekaligus azan 2 kali sebelum sholat Jumat. Di masa Nabi itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi melakukan itu. Kemudian ahkami kita lil buwadil Ali radhiyallahu anhu wa anil khulafa'il arba'ati. Tindakan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dalam memerangi para pemberontak negara. Ini jelas, saudara sekalian, masing-masing Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan langkah perjuangan kemaslahatan umat. Itu yang disebut dengan bid'ah hasanah. Yang kedua, wasaniyatu bid'atun mazmumatun ala lisani zuhdi wal wara'i wal qana'ati faqat wa dzalika katawassu'i fil malabis wal makili wal masakinil mubahati.
Yang kedua adalah bid'ah madhmumah, yaitu bid'ah yang tercela. Bid'ah yang tercela menurut pandangan ulama zuhud, ulama wara dan qanaah saja, tetapi masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Apa itu? Masih diperbolehkan oleh hukum syariat, seperti berpakaian yang indah, katawassu'i fil malabis, berpakaian yang indah, makanan yang lezat, dan menempati rumah yang serba mewah. Hal itu semua hukumnya mubah, boleh hukumnya. Berpakaian yang indah, makanan-makanan yang lezat, rumah yang serba mewah, boleh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, selama apa yang didapat, yang kita buat sedemikian rupa itu makanan yang lezat, makanan yang halal, pakaian yang indah, ya membeli dengan uang yang halal, membuat rumah yang sangat mewah, didapat dari cara yang halal. Wasalisatu bid'atun madhmumatun mutlaqon. Di kalimat di atas tidak ada kata-kata mutlak, tapi yang ketiga ini bid'atun madhmumatun mutlaqon wa hiya ma khalafa nususal kitabi was sunnati al khurqah ijma'il ummah wa qad waqa'a min hadhihi an-naw'i lil mubtadi'ati kasirun fil usuli. Bid'ah yang ketiga madhmumah, yang secara mutlak bid'ah yang tercela secara mutlak karena bertentangan dengan Al-Quran, ma khalafa nususul kitab was sunnah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan ijma' para ulama. Maka disebut yang di sini yang ketiga itu betapa pentingnya Al-Quran, hadis. Kalau ijma' ulama berarti kaulul ulama dapat dijadikan satu sandaran hukum. Tadi yang saya sebutkan, ketika di wudhu hadis tidak ada penjelasan, maka ulama yang memberikan penjelasan. Ulama yang memberikan penjelasan. Penjelasan ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, jangan lalu terjebak dengan satu pemikiran. Kalau di zaman Nabi tidak ada, maka sekarang tidak boleh ada. Itu semuanya bid'ah dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Ya, jadi ulama yang memberikan penjelasan tentang macam-macam bid'ah itu menjelaskan duduk persoalan apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nih, kita sholat pakai bahasa Arab, ya. Apakah boleh seperti yang terjadi itu, sholat pakai keberagaman bahasa, pakai terjemahan sholatnya, pakai bahasa Jawa, atau di Jepang pakai bahasa Jepang, di Inggris pakai bahasa Inggris? Tidak boleh, itu yang merubah, tertolak, yaitu namanya. Itulah yang disebut tertolak, yang seperti itu. Itulah yang tertolak, itulah yang ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza
ma laisa minhu fahuwa raddun. Sholat pakai bahasa Arab kok pakai bahasa yang lain, tidak boleh. Dan itu Nabi telah menyampaikan dalam hadisnya, inna hadis sholah la yaslihu fiha min kalamin nas innama wat tasbih wat takbir wa qiraatil Quran. Secara singkat, maka sholat itu tetap menggunakan pakai bahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa kita tidak layak, kata Rasulullah, tidak layak. La yasluhu fiya min kalamin nas, tidak layak, tidak benar sholat itu dilakukan dengan bahasa manusia. Innama wat tasbih wat takbir wa qiraatil Quran. Sesungguhnya sholat itu ucapan seperti yang kita ketahui dengan bacaan takbir, innama wat takbir wat tasbih wa qiraatil Quran, bacaan tasbih dan bacaan Al-Quran. Apa itu sholat? Itu nanti pembahasan yang lain. Saudara sekalian, cukup saya kira para ulama memberikan definisi tentang bid'ah itu dan memberikan macam-macam bid'ah itu penjelasan detail apa yang dimaksud dengan bid'ah yang disampaikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.